Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memasuki sesi berikutnya adalah sesi yang ketiga adalah penyusunan dokumen PPN yang terkait UKP dengan Dr. Eko Haryawan MKes dan mohon maaf Dr. Eko sudah siap? Sampun Mas Agus. Monggo, karena waktunya memang sudah jam 10, kita mulai jam 10 persis dan nanti diakhiri pada pukul 11 persis. Monggo dipersilakan nanti menyampaikan materi, kemudian sisakan waktu untuk diskusinya karena saya rasa akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti sesi-sesi sebelumnya. Sebelumnya saya sampaikan kurikulum vitae dari Dr. Eko Haryawan, bahwa beliau adalah lulusan FK Undip, kemudian juga beberapa pekerjaan pernah dilaluinya, namun setahu saya bahwa beliau banyak berkecimpung di penanggulangan TB di Indonesia, baik melalui KNCV maupun di Global Fund, dan untuk saat ini beliau posisinya adalah sebagai pekerjaannya sekarang adalah Magelang District Coordinator untuk AIHSP. Saya tidak begitu paham singkatannya, tapi yang jelas ini adalah penanggulangan penyakit menular melalui hewan. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau di dalam training adalah skill training on drug addiction treatment, kemudian the 8-hour buprenorphine and buprenorphine naloxone certification training workshop, kemudian juga pernah bekerja di Yayasan KNCV, kemudian Semarang City KNCV Tuberculosis, Primary Health Center Accreditation Surveyor ataupun Surveyor akreditasi dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian Quality Improvement Coordinator di program MAS, cara saya ini sudah jago lah, sudah banyak berpengalaman di bidang puskesmas, sehingga mungkin beliau akan bisa menyampaikan materi secara tugas dan tuntas nanti di siang hari ini. Berhubung waktunya sudah mepet, ya, berhubung waktunya sudah mepet, saya tidak bacakan semuanya, Dr. Eko, mohon maaf. Monggo dipersilakan untuk menyampaikan materi secukupnya dan luangkan waktu untuk forum diskusinya. Dipersilakan, Dr. Eko. Ya, matur nuwun Mas Dr. Agus atas perkenalannya, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pendampingan akreditasi ini. Sebetulnya Pak Agus itu old friend saya ini, tapi pura-puranya kayak enggak kenal gitu. Jadi beliau, ya kita sudah sama-sama sekolah di FK kedokteran di Undip ya, sama satu kelas. Jadi kita sudah kenal cukup lama. Ya memang saya sudah purna dan beberapa tahun ini bekerja di suatu LSM. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin izin saya langsung share screen ya, Pak Dr. Agus. Sebelum saya share screen, saya izin mematikan video saya karena pengalaman saya internet saya tidak begitu bagus. Jadi kadang kalau tidak saya matikan sering hang. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat ya share screen saya. Sampun. Ya, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya kalau kita lihat paparan dari dua
narasumber terdahulu, ya sebetulnya sudah disampaikan juga beberapa dokumen-dokumen atau hal yang perlu disampaikan untuk bab 4 ini ya, program prioritas nasional. Untuk kesempatan ini saya hanya kebagian bab 4 ini, program prioritas nasional yang dihubungkan dengan UKPP, karena saya sebagai surveyor UKP, nanti selanjutnya narasumber selanjutnya penyusunan dokumen yang non UKP. Mungkin juga saya izin, ya tadi sebetulnya banyak paparan saya cukup panjang, tapi ternyata overlapping dengan narasumber pertama dan kedua, ya mungkin karena saya juga masih banyak mengulas tentang programnya ya. Jadi mohon maaf, ini mungkin tadi sudah saya coba saya hide, saya mudah-mudahan tidak keluar. Kalau keluar mohon dimaafkan. Ya, jadi kita lanjutkan program prioritas nasional. Ya, ini tadi yang pertama, ini bab 4 ini program prioritas nasional itu ada 5 ya. Dia ada pencegahan dan penurunan stunting, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang tidak dibilang angka kematian ya, tapi jumlah kematian. Jadi memang dalam analisa atau laporan kan sekarang juga jumlah kematian ibu atau jumlah kematian bayi gitu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan cakupan mutu imunisasi, yang keempat program penanggulangan tuberkulosis, yang kelima pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Nah, sebetulnya bagian dari UKP ini sangat sedikit ya. Jadi ya makanya mungkin bisa dibilang sebetulnya ya tadi sudah disampaikan narasumber semua gitu. Ya, tapi izinkan saya, ya ini yang pertama, standar untuk bagian saya ya, saya langsung standar 4.2, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Ya. Jadi kriterianya adalah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa nifas ya, masa sudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Jadi sebetulnya di Balupin ini masuk dalam kegiatan UKM, tapi secara medis klinis kita juga ada masuk di UKP, mungkin di puskesmas juga tentu ada ruangan atau klinik KIA misalnya begitu ya, atau ruang bersalin, yaitu jadi masih dalam pelayanan medis ya. Jadi itu yang ada irisannya antara UKM dan UKP. Nah, ya tadi kalau kita lihat elemen penilaiannya dari 42 ya, yang bagiannya dari UKP kita sebetulnya hanya untuk 42 ini hanya yang poin 4 ya. Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sudah melahirkan, dan bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ya, ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi, ya, termasuk pelayanan pada puskesmas mampu PONET sesuai dengan kebijakan, kemudian pedoman dan panduan, prosedur, dan kerangka acuan yang ditetapkan. Ini yang dibutuhkan adalah regulasi, dokumen, dan wawancara. Tadi dari paparan narasumber sebelumnya juga sudah dijelaskan, ada
berapa SK, SOP ya yang perlu dipulihkan. Jadi itu sebetulnya kemudian untuk dokumen-dokumen tentunya adalah dokumen-dokumen pelayanan medis ya yang sesuai dengan pada waktu pelayanan klinis itu ya, misalnya register-registernya atau mungkin buku kohort ya, kohort ibu hamil, ya itu semua tentu termasuk dari dokumen-dokumen yang perlu dilihat. Nah, tentunya kalau Ibu atau Bapak Ibu tanyakan dokumennya apakah terbatas, ya tentunya tidak terbatas. Jadi semua dokumen yang berhubungan dengan pelayanan KIA tentunya juga akan dilihat oleh kita sebagai surveyor ya. Jadi ada register-registernya, kemudian juga laporan-laporan bulanannya, tentunya juga kemudian yang masih agak jarang itu kemudian adalah ketika analisanya atau mungkin monitoring dan evaluasinya, ya itu yang kadang-kadang misalnya sudah lama Bapak Ibu mungkin punya kantong persalinan ya, tapi kelihatannya seolah-olah hanya jadi pajangan saja kantong, tapi tidak pernah dianalisa misalnya. Jadi kalau memang sudah bulannya partus, mestinya bisa dilihat apakah orang ini benar sudah partus atau belum ya. Jadi paling tidak dicek bulan kemudian misalnya ya. Itu jadi ini beberapa yang bisa kita contohkan ya. Ini ada misalnya ada Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan. Kemudian juga penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Kemudian juga, maaf, saya sudah ngomong duluan. Ini juga. Ya, ya. Jadi ini ada Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan ya hamil, kemudian persalinan, nifas, kemudian pelayanan kontrasepsi dan juga pelayanan kesehatan seksual. Kemudian juga ada Permenkes nomor 25 tahun 2014 juga tentang upaya kesehatan anak. Nah, ini mungkin buku kemarin pedoman yang baru yang pada era adaptasi kebiasaan baru ya, era COVID ya, ini juga bisa dipakai pedoman ya, ini kemudian panduannya ya. Jadi selain tadi disampaikan sudah ada SK, kemudian juga tentu ada panduan atau pedoman ya, kemudian SOP dan saya yakin Bapak Ibu sudah soal SOP atau SK pelayanan itu sudah ada ya, jadi SOP. Nah ini misalnya contohnya, ya ini saya ambil ya dari puskesmas. Jadi misalnya SOP asuhan persalinan, ya ini tata dokumentasinya mungkin dalam workshop yang lalu mungkin sudah disampaikan ya. Jadi ada bagaimana dalam SOP itu ada nomornya, kemudian kapan direvisi, kapan tanggal terbit ya, kemudian berapa jumlah halamannya, dan tanda tangan ya, ini juga harus ada ya, tanda tangan, kemudian juga nama kepala puskesmasnya ya, terus kemudian yang lainnya, yaitu mungkin nanti teman dari kurang lebih contohnya demikian ya. Nah, kalau boleh saya lanjutkan.
Ya, standar 4.4 itu adalah program penanggulangan tuberkulosis. Kemudian kriterianya ini Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan TBC mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yang terduga TBC, kemudian juga penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC, serta tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan pengguna layanan beserta pemantauan dan evaluasinya. Dr. Eko, Yeah. ada beberapa peserta yang mungkin menghendaki suaranya di volumenya ditambah. Memang suaranya lembut ini. Oh, ya, matur nuwun. Ya. Mungkin setting bentar ya. Mungkin setting volumenya mungkin. Kalau di saya jelas, Pak. Iya, kalau mungkin setting volumenya saya udah nggak bisa aja settingnya. Ya, mungkin saya ya dilanjut. Bentar. Testing 1, 2, 3. Mudah-mudahan ya, yang tadi menyampaikan kalau suaranya kurang jelas. Kalau kami jelas, Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Tapi memang pengalaman saya ini memang saya tidak pakai headset, jadi mungkin harus mendekat ke laptopnya ini mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Jadi kita lanjutkan. Standar 4.4 program penanggulangan tuberkulosis, yaitu kriteria 4.4.1 ya. Ya, padahal ya cuma satu kriteria sih, tapi karena memang harus ada nomornya, jadi kriteria 1 ya. Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan TBC, mulai dari penemuan kasus, kemudian penegakan diagnosis, kemudian juga ya penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan serta tata laksana kasus ya. Bagaimana pengobatan ini diberikan kepada peserta, juga pemantauan dan evaluasinya. Mohon maaf malah hang kayaknya. Oh, sudah ya. Ya, pokok pikirannya yaitu penanggulangan tuberkulosis. Mohon maaf, mungkin tidak perlu saya baca ya tadi dari narasumber selanjutnya juga. Maaf, sebelumnya ya, juga sudah disampaikan. Ya, cuma memang mungkin saya sedikit mengulas ya. Jadi kalau di Indonesia ini TB Indonesia itu di tingkat dunia itu selalu 3 besar deh kita, kalau tidak nomor 2, nomor 3 ya. 3 besarnya itu Cina, India, dan Indonesia ya. Jadi kita saling rankingnya itu aja bertiga, Cina, India, dan Indonesia aja. Dan padahal harapannya kita juga tahun mohon maaf jangan ditulis-tulis jangan annotate ya. Mungkin saya keluar dulu ya biar datanya. Ya, udah hilang. Nah, jadi kita juga merencanakan atau menghadapi adanya eliminasi TBC tahun 2030 ya, kita sudah dekat. Padahal kita juga sepertinya bebannya masih cukup banyak ya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai eliminasi pada tahun 2030. Ya. Kemudian program pendekatan dengan strategi DOTS ini ya, Direct Observer Treatment dengan short course, ini adalah sebetulnya sudah dimulai udah
sejak dulu zaman saya di puskesmas ya, tahun sebelum 2000 ya. Jadi mestinya semua puskesmas sudah mestinya ya punya tim DOTS ini tadi ya, yang tadi juga sudah disampaikan, ada petugas laboratorium dan tugas RR juga ya yang ikut. Tujuannya supaya pencatatan pelaporannya juga lebih bagus. Kemudian kita lanjut ke mohon maaf ini kok. Mohon maaf ya kok ada hang, iya, enggak tahu hang apa tombolnya yang. Ya, kemudian dari elemen penilaiannya kita yang dari UKP juga hanya elemen penilaian yang kelima. Ya, maaf agak. Jadi ini kita hanya di nomor 5 dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis, sama mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan evaluasinya, kemudian tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atau pedoman dan panduan serta prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi juga ini seperti walaupun masuk dalam bagian UKM, tapi juga di UKP, di layanan klinisnya tetap ada ya. Jadi di SK pelaksana, kemudian SOP bagaimana diagnosis, bagaimana SOP pengobatan, ya tadi sudah disampaikan juga. Kemudian juga adanya pedoman atau panduan tata laksana. Itu biasanya ini semua program sudah lengkap ya. Jadi UKP itu sebetulnya menurut saya cukup enak ya, karena kita sudah cukup settle, artinya sudah cukup mapan. Jadi program-program dari nasional biasanya juga sudah lengkap dengan dokumen-dokumennya. Ya. Tinggal kita mungkin mengisi dan melaksanakannya saja ya. Untuk dokumen yaitu tadi ya, jadi semua kegiatan dokumentasi dari baik diagnosis, pengobatan atau pemantauan dan evaluasi itu perlu dilengkapi atau dirapikan. Nah, ini mungkin juga mohon maaf ini kok. Iya, maaf. Ini apa masalah tombolnya ya? Ya, jadi ini ya, beberapa. Dan suaranya Pak Dr. Eko. Suaranya masih turun lagi. Wah, masih maaf. Kalau saya jelas, mungkin ada beberapa. Oke. Ya, mohon maaf ini mungkin juga. Ya, jadi beberapa pedoman ya yang bisa kita ini regulasi-regulasi yang dari baik di tingkat nasional sampai kemudian regulasi di tingkat puskesmas itu sendiri tentunya ya. Jadi ada ini juga Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Ya, jadi kemudian selain Permenkes, ini juga sebetulnya malah baru saja tahun 2021 sudah ada Perpres, ya malah tingkat presiden ya sebetulnya, peraturan presiden nomor 67, jadi nomornya sama dengan nomornya tadi Permenkes tentang penanggulangan tuberkulosis. Jadi ya Perpres ini tujuannya sebetulnya memang memacu program tuberkulosis ini supaya juga bisa
mencapai eliminasi tahun 2030 ya. Dalam peraturan presiden ini diamanatkan untuk ya bekerja sama dengan lintas sektor ya, atau istilahnya pentahelik ya, dari swasta, pemerintah, perguruan tinggi, LSM, NGO ya, kemudian di media ya. Jadi biasanya koordinasi pentahelik ya, yang dilakukan. Cuma sepertinya beberapa daerah belum menindaklanjuti baik secara sebagai rujukan peraturan maupun dalam pelaksanaannya atau dalam kegiatannya sehari-hari ya. Nah, ini juga beberapa surat tentang bagaimana protokol pelayanan TBC selama masa pandemi. Nah, ya ini mungkin kita sedikit tadi kalau saya perhatikan tadi dari narasumber yang lain mungkin belum disampaikan. Ini adalah mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitasinya. Ya. Kemudian, nah ini sepertinya juga tuberkulosis merupakan permasalahan yang global maupun nasional. Kemudian dari segi pelayanannya, ya ini pelayanan TB dilaksanakan melalui pelayanan kasus TB sensitif obat ya, yang terdiri dari penemuan kasus baik secara aktif maupun pasif ya. Jadi kalau aktif biasanya petugas atau tenaga kesehatan bahkan mungkin dibantu oleh kader bisa menemukan atau mencari atau melaporkan adanya pasien yang dicurigai untuk batuk ya. Kemudian diagnosis juga dilakukan sesuai standar yaitu dengan menggunakan TCM ya, atau sekarang juga masih mikroskopik atau biakan ya, tapi sekarang yang lebih sering adalah dengan tes cepat molekuler ya atau TCM. Kemudian juga pengobatannya ya sesuai standar ya, ada panduannya, ada beberapa obat panduan lini pertama atau lini kedua gitu ya. Kemudian perbaikan penelayanan dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis di akhir bulan kedua ya, ini 2 bulan pertama dari terapi kan itu fase intensif ya, fase intensif. Jadi harapannya sih sebetulnya setelah di bulan kedua ini juga sudah bisa negatif ya. Kemudian ini tetap dilanjutkan ya, kayak pengobatan sebetulnya pengobatannya 6 bulan ya. Jadi di akhir bulan kelima dan akhir bulan ke-6 biasanya juga akan dicek lagi ya. Nah, yang di sini kadang-kadang di bulan kelima atau bahkan sampai akhir pengobatan ini yang kemudian sering pasien atau juga kemudian petugasnya tidak aware untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi karena ini tentu mempengaruhi status pasien itu tadi, apakah sudah sembuh atau status yang lain ya. Tapi sekarang status sembuhnya juga sudah agak diperlunak ya. Jadi ini beberapa pasien tetap harus dimonitor sampai akhir pengobatan di bulan ke-6 ya mestinya. Jangan sampai kemudian tadi juga disampaikan mungkin drop out misalnya atau putus obat ya. Kemudian jadi beberapa pasien sebelum putus obat mestinya sudah dicari atau diperingatkan atau diingatkan maksud saya ya, diingatkan untuk
bisa melakukan pengobatan kembali. Ya. Jadi biasanya kalau belum sampai 2 bulan, misnya ya itu masih menyebutnya adalah mangkir ya, belum mangkir itu artinya masih hanya. Tapi kalau sudah lewat dari 2 bulan ya kita sebut putus berobat ya, itu tentu akan sangat disayangkan karena kalau sudah statusnya putus berarti harus kembali ke periode awal lagi ya. Kemudian pelayanan kasus TB resisten ini juga dilakukan dengan sama penemuan kasus TB baik secara aktif dan pasif. Kemudian ya ini juga puskesmas ya mampu melakukan penjaringan kasus TB RO dan merujuk ya terduga untuk melakukan diagnosis ya. Sebetulnya untuk diagnosis memang bisa dari TCM, pemeriksaan TCM-nya, tapi untuk terapi biasanya memang masih perlu dirujuk ke rumah sakit ya untuk pengobatan awalnya. Kemudian juga ya puskesmas mampu melanjutkan pengobatan pengguna layanan TB RO ya setelah dirujuk balik ke puskesmas ya bisa. Kemudian puskesmas mampu melakukan rujukan pemeriksaan laboratorium follow up bagi pengguna layanan TB RO. Waktunya habis dengan hang. Mohon maaf, hang saya coba lagi. Monggo sambil para peserta mungkin menulis pertanyaan yang akan disampaikan sambil menunggu Dr. Eko memperbaiki share screen-nya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini kok agak trouble dengan laptop mungkin ya. Kemudian ya ini adanya pemberian pengobatan pencegahan TB pada anak dan muda ya, jadi terapi profilaksis ya. Kemudian pemberian edukasi tentang penularan pencegahan penyakit TBC, ya ini kepada keluarga dan maupun pengguna layanan itu sendiri, kemudian juga memberikan pelayanan pengawasan menelan minum obat. Ya, kemudian juga melaporkan kasus TB kepada Program Nasional Penanggulangan TB. Ya. Mungkin panjangan sudah tahu semua juga ada SITB ya, Sistem Informasi Tuberkulosis yang memang sudah secara online ya, bisa menerima laporan dari semua daerah di semua puskesmas di Indonesia. Kemudian juga perlu pemantapan mutu laboratorium TBC sesuai dengan ketentuan program. Kemudian menguatkan peran lintas program, lintas sektor. Ya. Kemudian juga dilakukan upaya promotif preventif dalam penanggulangan program TB. Ya. Ini juga tadi sudah Teams.nya juga sudah ada ya. Nah, mungkin kita lanjut pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Ya, 4.5 pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, kriterianya 451,
Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Ya, ini tadi juga sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya. Mungkin kita langsung ke ya yang dinilai oleh UKPP di PPN ini adalah hanya poin 5, yaitu dilakukan tata laksana penyakit tidak menular secara terpadu, mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut sesuai dengan panduan praktek klinis. Ya. Kemudian yang diminta adalah dokumen, observasi, wawancara. Dokumennya ya tentu dokumen pelaksanaan program PTM di Puskesmas ini. Ya. Baik, ya kalau sudah melaksanakan pandu PTM, ya, itu tentu juga termasuk pandu PTM-nya. Nah, ini Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Ya, ini juga surat edaran tentang penanganan orang dengan faktor risiko faktor risiko PTM selama masa pandemi. Nah, kalau kita di PTM mungkin kita lebih ke terutama ini ya pelayanan terpadunya ya. Jadi kita perlu ya melakukan deteksi dini baik secara aktif maupun secara pasif ya. Baik sasarannya, kemudian lokasinya, frekuensinya ya. Jadi misalnya frekuensi kalau di minimal 1 tahun, tapi kalau yang secara pasif ya kalau ada kunjungan. Ya. Kemudian kegiatannya wawancara, pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko, kemudian dilakukan rujukan ke puskesmas, kemudian juga menggunakan carta tadi ya, prediksi faktor risiko. Ya. Kemudian pencatatan dan pelaporannya melalui juga surveillance web PTM. Jadi juga sudah mempunyai sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan program PTM-nya. Ya, kemudian juga deteksi dini penyakit kanker, sadari atau sadanis. Mungkin Bapak Ibu percaya sadari pemeriksa payudara sendiri, sadane pemeriksaan payudara klinis ya. Kemudian juga ada AIPA atau pap smear, deteksi dini penyakit jantung, deteksi dini di DM dan hipertensi terpadu ya dengan carta prediksi penyakit jantung, kemudian juga deteksi dini PPOK dengan penggunaan peak flow meter ya. Kemudian deteksi dini gangguan indera, gangguan penglihatan ya, dengan melakukan prognosis, apakah ada katarak, ya, kemudian gangguan pendengaran, ya, dengan tes suara, ya, kemudian gangguan fungsional lainnya. Nah, ini tadi mungkin kita lebih fokus lebih dari hipertensi dan diabetes mellitus ya. Jadi perlu kita lihat faktor-faktor risikonya, kemudian ya apakah misalnya usianya lebih 40 tahun, apakah keluarganya juga pernah menderita DM, pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo, atau kehamilan dengan kadar gula darah yang tinggi, riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo ya, kemudian IMT-nya lebih dari 23, nah, kemudian adanya kurang aktivitas fisik, ya, menderita hipertensi, dislipidemi, ya, kemudian diet yang tidak sehat, kemudian perokok ya. Pada kelompok-kelompok masyarakat ini perlu dilakukan pengukuran faktor risiko, berat badan, tinggi badan,
indeks massa tubuh, lingkar perut, dan tekanan darah. Kemudian juga perlu diperiksa yang lain. Nah, alur pemeriksaannya, ya ini dari seperti tadi faktor risiko, diukur faktor risikonya, kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan ya. Kemudian juga kita melakukan wawancara ya, sesuai dengan variabel yang tertera dalam buku monitor faktor risiko. Ya, di sini ada pencatatan data pribadi, sama tentu ya nomor urut pendaftaran, tanggal kunjungan pendaftaran, terus nomor kartu identitas atau KTP-nya ya, di NIK-nya, kemudian nama lengkap, tanggal lahir atau umur, ya, jenis kelamin, ya, kemudian agama, pendidikan, alamat, pekerjaan, alamat kantor, ya, status perkawinan, nomor telepon kalau ada, kemudian alamat emailnya, ya, golongan darah. Ya, ini mohon maaf, hang lagi. Ya, ini gangguan tombolnya sepertinya ini saya menggunakan ya ya ini tadi ya yang ya ini kemudian ya dan di lembar informasinya ya perlu juga diberi catatan ya atau tidak ya, apakah hipertensi, DM, jantung koroner dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita perlu juga dalam faktor risiko PTM ini perlu juga tanya kepada diri sendiri juga ya, apakah merokok ataukah apakah ada yang dalam serumah merokok, pola konsumsinya sayur baik atau kurang, ya, apakah pola aktivitasnya baik atau kurang, ya, kemudian juga apakah mengkonsumsi alkohol, ya, kemudian juga bisa menggunakan kuesioner SRQ 20 ya, ini untuk mengetahui tingkat stres. Ya. Ya, ini ada 20 pertanyaan ya, SRQ atau self reporting questionnaire. Ya, ini adalah pertanyaan dengan 20 pertanyaan. Biasanya kalau ya-nya lebih dari 6, yaitu berarti ada gangguan tadi ya, gangguan tingkat ada stresnya. Nah, kemudian juga pada kunjungan pertama ini juga perlu
lihat riwayat PTM pada keluarga, pada diri sendiri juga ya. Ini. Kemudian dari faktor risiko itu kita kaji ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, misalnya umur, jenis kelamin, atau penyakit keturunan. Kemudian juga ada faktor risiko yang dapat diubah, misalnya faktor risiko perilaku tadi, merokok, diet rendah serat, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, ya, banyak stres, ya. Kemudian juga faktor lingkungan, polusi udara, ya, jalan raya baik atau kendaraan yang tidak layak jalan maupun infrastruktur yang tidak mendukung. Ya. Kemudian juga adanya faktor risiko fisiologis seperti obesitas, gangguan metabolisme, dan lain-lain. Ya, ini mungkin bisa monitoringnya, pencatatan monitoringnya. Ya, bila ya beri tanda centang, bila tidak beri tanda strip gitu ya. Isi dengan angka sesuai ya, ini untuk yang pertanyaan ini. Ya, kemudian juga apakah APE ini normal atau tidak normal ya. Normal adalah kalau di atas 80% nilai prediksi ya, harus puncak ekspirasi. Ya, kalau sadanis, IVA ya ini ditulis positif atau negatif. Ya, mungkin yang lain ya ini penyuluhan atau konseling ya, kalau berikan konseling ya, kalau tidak ya ini algoritmanya ya. Ya, algoritma pelayanan terpadu PTM ya untuk pengunjung puskesmas di usia di atas 15 ya, atau rujukan dari Pospindu, dari PSPK atau pasien rujuk balik dari rumah sakit, misalnya kontrol rutin yang sudah ya, kemudian juga komplikasi PTM dengan gangguan fungsional ya. Ya, ini kemudian dilakukan anamnesa faktor risikonya ya, baik pola makan maupun konsumsi buah dan sayur, merokok, aktivitas fisiknya, bagaimana berat badannya ya, atau kalau perempuan usia 30 sampai 50 ya sudah menikah atau pernah berhubungan ya, ini tentu hubungannya dengan kanker leher rahim ya. Nah, ini 9 screening PTM prioritas, mungkin tidak ya, monggo silakan dilihat saja. Jadi ada hipertensi, DM, obesitas ya. Kemudian stroke untuk jantung ya, PPOK ya, ini untuk PPOK perlu ada diperiksa dengan PUMA. PUMA itu hanya kuesioner gitu ya. Ini untuk screening awal di tingkat masyarakat ya, atau Pospindu ya. Kemudian kanker payudara, kemudian kanker leher rahim, kemudian adanya gangguan indera. Nah, kemudian algoritma pelayanannya ya, dilakukan pemeriksaan bagi perokok ya, diberikan konseling upaya berhenti merokok ya. Ya, kalau untuk usia di atas 40 tahun tadi PPOK menggunakan PUMA. Bila hasilnya lebih dari 7, perlu diperiksa lanjutan dengan spirometri ya, lebih ke jadi karena namanya screening. Jadi ya ini tadi sudah ya, juga sama perempuan ya perlu dilakukan sadanis atau inspekuloservik ya. Ya, kemudian dilakukan juga penilaian prediksi risiko PTM dan dilakukan pengobatan. Ya, ini
Untuk pasien hipertensi atau DM dilakukan screening lanjutan. Ya, ini kemudian juga tata laksana PTM diharapkan ketika kita menemui pasien dengan salah satu penyakit PTM, jangan hanya berhenti di itu, karena kita anggap sebagai manusia yang seutuhnya, ya artinya juga kita periksa banyak faktor risiko yang sama itu pada sistem yang lain, misalnya. Jadi sistem pernapasannya, bagaimana sistem jantung dan pembuluh darahnya, serta metaboliknya. Ya, ini prediksi. Ya, mungkin karena waktunya mungkin ya karena tadi gangguan, mohon maaf. Ini mungkin kita lihat sedikit saja carta prediksi. 10 menit lagi, Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya, ini juga ada tata laksana hipertensi dan diabetes terpadu ya. Jadi tentunya pertama ya anamnesis, kemudian juga pemeriksaan ya seperti secara klinis, cuma ini mungkin bahasanya mungkin lebih bahasa untuk masyarakat ya. Jadi kemudian juga kriteria rujukan ya, ini ada kriteria rujukan ya, bila tekanan darah sistol di atas 140 atau diastol di atas 90 ya pada subjek dengan usia di bawah 40 tahun ya. Kemudian juga bila menderita hipertensi, stroke, TIA, DM ya, atau penyakit ginjal. Kemudian adanya angina pectoris, ya, kemudian perburukan gagal jantung. Ya, ini semua selalu kita menggunakan parameter jenis kelaminnya, umur, atau tekanan darah, kolesterol totalnya, status merokok, ada tidaknya diabetes, ya, pada tabel prediksi tadi ya. Chat lama hilang semua, saya enggak kosong. Ya. Oh ini, ya udah masuk, Dok. Ya, matur nuwun. Materinya Dr. Eko sudah selesai atau masih ada? Sudah sih tadi ya, kita sudah sedikit. Cuma saya terus jadi bingung tadi saya berhentinya di mana karena saya juga terus sadar-sadar tuh setelah selesai loh ternyata saya keluar gitu atau sebentar. Kayaknya saya fotonya. Mohon izin Dok, ini untuk pertanyaannya tadi 2 pertanyaan sudah ada yang dijawab sama Bu Zuraidah, tapi bila Dr. Eko berkenan menjawab, ya monggo itu sudah dijawab ya, lanjut saja. Nah, nomor 2 itu dari Puskesmas Rumbung, Dr. Eko. Wah, iya ini Serumbung ini tempat saya ini. Nah, betul. Pak Iskandar, nggak tahu yang isi siapa ini, tapi kapusnya Pak Iskandar ya. Oh, sudah dijawab juga. Izin bertanya untuk puskesmas yang tidak ada kasus TBRO, apakah harus menyiapkan dokumen? Ya, ya ini ya SOP, tapi untuk untuk dokumen tata laksana kalau tidak ada ya tidak perlu. Terus? Oke, yang berikutnya aja Pak Eko. Selanjutnya. 3012, Puskesmas Kebon Dalem. Puskesmas Kebon Dalem, untuk pelaksanaan pandu PTM, apa harus dilakukan screening semua? Mengingat pasien puskesmas sangat banyak. Kalau harus dilakukan screening semua, dengan penilaian carta butuh waktu lama. Ya memang kita juga maklum ya, tidak harus selesai 1 hari ya. Jadi memang boleh dicicil, tapi harapannya nanti semua pasien itu bisa terscreening apa yang diperlukan. Tapi mungkin hari ini screening hipertensinya dulu gitu ya. Tidak semua terus semua
dilaksanakan. Apakah sehari bisa, malah ini kasihan yang datang ya, apakah bisa sehari 2 atau 3 pasien. Jadi lebih ke jenis, ya ini mungkin juga Pak Triadi mungkin bisa membantu juga yang lebih praktis di lapangan ya. Saya sudah cukup lama tidak di lapangan, ya ini yang prioritas barangkali ya. ya atau yang prioritas atau ya tetap tidak pasiennya kalau sudah kadung datang kan ya kasihan kalau tidak diperiksa. Jadi tetap jadi pasiennya diperiksa, cuma memang tidak harus langsung lengkap dalam 1 hari. Iya dok, sama. Oke, monggo lanjut. Endah Puskesmas Pandanarum. Untuk pemantauan pasien dengan PTM, apakah cukup menggunakan rekam medis dan puskesmas atau perlu buku register khusus? Pengalaman saya kalau ada puskesmas, ya ini mungkin juga pengalaman saya sebelum pandemi ya, belum kompatibel ya dengan program PTM, tapi mungkin nanti dibantu dengan jika ada untuk untuk perlu ya kalau buku register ya sesuai dengan programnya aja ya, jika ada untuk form atau pemantauan obat atau tidak. Kalau jadi segi pelaksanaan secara layanan medis klinis tentu juga mengikuti rekam medis ya, kalau memang kemudian dia ada diagnosis hipertensinya, ada penyakit jantungnya gitu. Tapi untuk programnya ya semua itu tadi dikaji atau semua penyakit tadi hipertensi, DM ya atau yang lain-lain. Mungkin kita lanjutkan ya. Mohon izin penjelasannya, pada program tuberkulosis ada pemantauan dan evaluasi. Ya, sebetulnya tentu semua ada ya. Jadi misalnya teman-teman di puskesmas, tim dotsnya itu kalau misalnya perlu mengadakan meeting ya antara ya tadi dokter, petugasnya, laboratoriumnya, RR-nya ya. Jadi yang pengalaman yang saya lihat ya itu tadi monitoring dan evaluasinya itu yang lemah ya. Jadi siapa yang mangkir ya pokoknya tidak pernah ada pemantauan ya, tahu-tahu ya sudah bablas gitu ya. Jadi sebetulnya ada mestinya ada pertemuan meeting. Kemudian kalau dulu kami di program TBRO itu juga ada semacam MICA ya, istilahnya MICA, monthly interim cohort analysis ya. Jadi kita programmer puskesmas, rumah sakit sekota atau kabupaten dikumpulkan ya, kemudian kita juga akan pasien ini bagaimana statusnya ya. Kadang seperti tadi juga sampai narasumber sebelumnya ada mungkin pindah tapi sudah keluar dari sini tapi tidak masuk kemana-mana begitu ya. Itu sering juga begitu ya, ngakunya mau pindah tapi sudah keluar dari sini tapi tidak ada laporan dia masuk ke kecamatan mana atau kota mana. Jadi tetap ada pemantauan dan evaluasi ya. Evaluasi tentu kita nantinya kan misalnya berapa persen yang sembuh, berapa persen yang meninggal, berapa persen yang putus berobat atau DO, berapa persen yang mangkir, ya itu tentu bagian dari evaluasi. Jadi tetap ada ya. Izin bertanya, dokumen yang dibutuhkan untuk telusur TB apa saja? Apakah cukup rekam medis? Ya, TB kan program TB kan punya rekam medis sendiri ya, ada TB 3, TB 6, TB 8, TB 5 ya. Ya di situ kita juga harus diisi juga ya, tidak cukup pengertian rekam medis, tentu itu sebetulnya bagian dari rekam medis ya, sebetulnya dari catatan program itu ya. Tapi kalau mungkin yang panjangan maksud rekam medis di semacam
yang folder gitu ya mungkin belum ya, tapi tetap ada itu tadi ya, ada program ada TB 6-nya, TB 5-nya ya, laboratorium. Kemudian pencatatan manual apakah masih diperlukan, padahal sudah ada SITB. Ya, sebetulnya kalau dari pengalaman saya juga ya, kalau membuka SITB itu mestinya juga tidak butuh manual ya. Cuma kalau jenengan kemudian apakah bisa menganalisis atau mampu menganalisis hasil tarikan dari SITB ini untuk dilakukan menjadi suatu analisis atau dilakukan monitoring dan evaluasinya, itu yang karena terus terang saya juga di awal-awal ini sangat pusing narik tarikan Excel dari SITB ya, banyak kolom, banyak baris ya. Jadi itu butuh kemampuan juga, saya kurang Pak. Lanjut. Sudah. Enggak, mungkin yang di kolom chat sudah habis, Dr. Eko. Barangkali ya, ada Bapak Ibu sekalian yang mau raise hand, mau menanyakan secara langsung. Ya, masih ada waktu 5 menit. Oke. Sudah, rupanya mungkin sudah jelas atau karena tadi gangguan teknis terus banyak kurang konsentrasi ya, terganggu konsentrasinya. Jadi, kalau memang sudah tidak ada, mungkin ataupun Bapak Ibu sekalian masih mau menanyakan, nanti bisa disampaikan kepada panitia, bisa dijawab nanti via grup ya, via grup. Dan Dr. Eko mohon kesediaannya kalau masih ada pertanyaan untuk bisa dijawab melalui grup nantinya yang bisa di-share. Siap. Demikian Bapak Ibu sekalian, tentu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan teknis tadi, juga pada Dr. Eko sebagai pemateri, mungkin karena gangguan teknis ini jadi tidak bisa secara sempurna menyampaikan semua materinya dengan sesuai harapan. Demikian, terima kasih dan aplaus untuk Dr. Eko, juga peserta yang masih setia mengikuti materi Dr. Eko. Untuk itu kita akhiri, Dr. Eko, terima kasih. Matur nuwun Pak Ya. Dr. Agus dan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Mohon undur diri ya, saya langsung. Terima kasih Dr. Eko.